Petisi Rakyat Papua Tolak Otonomi Khusus Jilid 2 sejak deklarasikan 4 Juli tahun 2020 yang dilaunching secara online di kantor Dewan Adat Expo Waena Jayapura, Papua. Banyak sekali antusias rakyat Papua, Indonesia dan internasional terhadap isu yang digalang dan didorong oleh petisi rakyat Papua untuk menolak keberlanjutan Otsus Jilid kedua. Dimulai dengan 17 organisasi pelopor dan mengalami perkembangan jumlah organisasi dan suara sebagaimana tugas utama terbentuknya Front Persatuan ini, yakni terkonsolidasinya seluruh rakyat Papua dengan isu penolakan otonomi khusus. Hingga Juni 2021 telah terdata 112 organisasi baik di dalam West Papua, Indonesia maupun di luar negeri yang berfront bersama petisi rakyat Papua dengan total suara sementara berhasil digalang oleh konsolidasi kepergerakan seluruh rakyat. Ada 714.066 suara yang bertekad menolak kesejahteraan semu dalam wujud otonomi khusus buatan Jakarta. Isu penolakan otonomi khusus yang didorong oleh petisi rakyat Papua merupakan rangkaian sejarah yang telah terbentuk di tanah Papua. Merupakan rangkaian sejarah yang terbentuk di tanah Papua. PRP berdiri bersama rakyat Papua dan sejarah penolakan Otsus yang terjadi pada tahun 2005, tahun 2010, tahun 2013 yang merupakan rangkaian dialektika dan semangat perjuangan bangsa Papua dalam memutus mata rantai penindasan terhadap manusia dan tanah Papua dalam wujud otonomi khusus. Otonomi khusus adalah solusi Jakarta yang dipaksakan kepada rakyat Papua untuk membungkam aspirasi murni rakyat Papua dalam menentukan kemerdekaan pada awal reformasi Indonesia tahun 1908. Pembungkaman tersebut semakin terlihat sejak pelaksananya di tanah Papua. Berbagai macam intervensi dilakukan oleh Jakarta untuk memandulkan roh otonomi khusus itu sendiri. Dimulai dengan dikeluarkan Impres nomor 1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 45 tahun 99 tentang pembentukan Provinsi Jaya Tengah, Provinsi Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong. Impres tersebut merupakan bentuk pengabaian atas Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 76 yang berbunyi pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP, DPRP dan setelah memperhatikan dan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Kemudian diberlakukan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah dan tetap dipaksakan berjalan di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang notabene adalah daerah otonomi khusus hingga terjadi dualisme implementasi hukum antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten kota di tanah Papua. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Presiden Perpres nomor 32 tahun 2011 tentang instrumen percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia MP3I 2011 hingga 2025. Ekonomi Indonesia yang mengisyaratkan pembangunan Provinsi Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional, namun dipaksakan atas nama pemerataan pembangunan. Selanjutnya dengan diberlakukan Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang desa, di samping diberlakukan otonomi khusus di tanah Papua mengatur masyarakat hukum adat, kemudian mengontrol pemekaran serta pembangunan desa di Papua serta mengabaikan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang 1945 pasal 18B. Peraturan Presiden RI nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B yang melangkahi keberadaan otonomi khusus
Dan masih ada regulasi lain lagi yang kemudian memandulkan otonomi khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Semua proses tersebut merupakan cara Jakarta untuk mengabaikan kekhususan Papua dalam wujud otonomi khusus atau secara hukum disebut asas lex specialis decret legi generali, yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Praktek rasis Jakarta terhadap orang Papua, kalau kita sebut kolonisasi, yang terbaru yaitu pada Kamis 15 Juli 2021 kemarin, ketika rancangan undang-undang Otsus disahkan menjadi undang-undang secara sepihak oleh segelintir elit Jakarta dan elit Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua dengan mengabaikan amanat Otsus itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 77, yakni perubahan undang-undang otonomi khusus harus murni dari keputusan rakyat Papua, seperti yang dipraktekkan oleh petisi rakyat Papua dengan 714.066 suara yang menyatakan menolak keberlanjutan otonomi khusus jilid 2. Rakyat Papua yang menyatakan penolakan dengan aksi di lapangan, baik di Jayapura, Manokwari, Kaimana, Timika, dan Jakarta, dihadang dengan kekuatan militer skala besar berujung penangkapan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap rakyat Papua. Berbagai data dari berbagai kalangan akademisi, peneliti, pemerhati terhadap persoalan Papua, bahkan pemerintah telah dengan sadar menyatakan bahwa otonomi khusus telah gagal diimplementasikan di tanah Papua, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang merupakan kebijakan khusus dalam undang-undang Otsus tersebut. Bahkan berbagai data telah menyatakan bahwa dalam era otonomi khususlah berbagai kejahatan kemanusiaan, lingkungan terjadi secara masif bahkan terstruktur di Papua. Dalam bidang pendidikan sesuai data Pusat Statistik BPS 2019, selama 19 tahun implementasi Otsus di tanah Papua, angka buta huruf hanya naik 1% dari total 26,50%, di mana tingkat partisipasi pendidikan orang Papua di Provinsi Papua mulai dari tingkat sekolah dasar SD 79,19%, sekolah menengah pertama 57,19%, dan sekolah menengah atas SMA 44,32%. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, tingkat partisipasi pendidikan di bangku SD 69,92%, SMP 63,19%, dan tingkat rata-rata lama sekolah hanya sebesar 6,65% per tahun. Artinya, masyarakat Papua hanya merasakan pendidikan sekolah formal hanya sampai tingkat sekolah dasar saja. Dan ini sangat diskriminatif. Sedangkan di bidang kesehatan menurut data UNICEF Jakarta tahun 2019, angka kematian ibu dan anak di Papua tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 300-an orang per 1.000 kelahiran, yang artinya 30% dari 1.000 ibu yang melahirkan tiap tahun meninggal. Belum termasuk data HIV/AIDS yang dilakukan oleh Kemenkes RI tahun 2019 bahwa laporan tahunan per provinsi, Papua memiliki 1.061 kasus dan nomor 2 setelah Jawa Tengah dengan 1.613 kasus. Yang ditotalkan hingga tahun 2020, Papua telah memiliki 60.606 kasus. Ini masalah yang serius di tengah masalah kesehatan yang tak kunjung membaik. Arus transmigrasi terus terjadi secara besar-besaran dan masif ke tanah Papua. Sebagaimana data pada tahun 2015 bahwa ada sekitar 763.807 jiwa yang datang ke tanah Papua. Sementara data orang asli Papua berdasarkan marga sebanyak 2.386.048 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan akumulasi antara data kelahiran, kematian, serta arus transmigrasi yang tak terkontrol, tentu bukan hal yang tidak mungkin bahwa Papua sedang menuju ke ambang kepunahan. Belum lagi kita
baca data pelanggaran hak asasi manusia HAM di dalam era otonomi khusus mulai dari kasus Wasur berdarah 2001, Wamena berdarah 2003, Abe berdarah 2006, Panai berdarah 2014, dan peristiwa Duga Intan Jaya pada tahun 2018 hingga 19, dan semua catatan kelam peristiwa hak asasi manusia di seluruh tanah Papua selama era otonomi khusus yang tidak sempat terdata. Dari semua peristiwa pelanggaran HAM tersebut membuat ratusan ribu rakyat sipil Papua meninggal, bahkan ribuan rakyat sipil mengungsi jauh dari tempat mereka berada dan tidak mendapat perlakuan adil di depan hukum. Sedangkan pelaku mendapat impunitas, bahkan terkesan kasus-kasus hak asasi manusia tersebut sengaja dihilangkan oleh negara Indonesia. Selanjutnya, aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur. Tanah Papua adalah lumbung bagi investasi Indonesia yang dibalut atas nama pemerintahan dan percepatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat bagaimana angka investasi justru semakin masif dan marak di era otonomi khusus ini. Papua yang sebelum hanya terdiri dari 9 kabupaten 1 provinsi berkembang pesat menjadi 2 provinsi dengan 42 kabupaten kota di tanah Papua. Hal ini tentu guna memutuskan niat Jakarta dalam mengeksploitasi sumber daya alam Papua, seperti yang terdata hingga tahun 2019. Ada lebih dari 9.000 perusahaan skala besar dan kecil tersebar di seluruh tanah Papua, bahkan mencaplok lebih dari 29 juta hektar dari total 46 juta hektar wilayah Papua, sebagaimana yang dikomparasikan antara BPS Provinsi Papua dan Papua Barat melalui beberapa lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Pusaka, dan Jalan Papua. Berbagai data dan fakta lapangan mendorong petisi rakyat Papua mendorong kerja-kerja nyata untuk menyatakan bahwa otonomi khusus tanah Papua telah gagal membangun rakyat Papua. Pemaksaan kehendak Jakarta atas Papua seperti pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 pada tanggal 15 Juli 2021 kemarin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan cara lama yang tetap dipakai Jakarta untuk melegitimasi kekuasaan atas Papua. Namun dengan fakta hari ini bahwa petisi rakyat Papua dengan 714.066 suara murni rakyat Papua yang menolak keberlanjutan otonomi khusus tanah Papua, dan juga organisasi-organisasi yang telah berfront bersama PRP. Legitimasi Jakarta lewat pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 merupakan bom waktu bagi persoalan Papua hari ini. Berdasarkan dinamika yang terjadi sejak perkembangan otonomi khusus di tanah Papua, serta persoalan hukum otonomi khusus jilid 2 yang tidak sejalan dengan kehendak rakyat Papua lewat sikap rakyat Papua, maka kami menyatakan sikap. 1. Mengutuk sikap elit Jakarta dan elit Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua dalam pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2, serta mengabaikan sikap aspirasi murni rakyat Papua dalam menolak keberlanjutan otonomi khusus jilid 2 melalui petisi rakyat Papua. Kedua, kami menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi khusus jilid 2 dalam bentuk dan amang apapun di teritori West Papua yang melingkup Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketiga, menolak segala bentuk kompromi sepihak agenda-agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan di tanah Papua. Yang keempat, petisi rakyat Papua adalah manifestasi sikap politik rakyat West Papua yang menolak keberadaan dan keberlanjutan otonomi khusus di West Papua. Yang kelima, petisi rakyat Papua akan mengawal sikap rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri secara damai dan demokratis. Yang keenam, segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, apakah menerima otsus atau merdeka sebagai negara. Yang ketujuh, bila petisi ini tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan mogok sipil nasional secara damai di seluruh wilayah West Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua hingga terciptanya tatanan masyarakat tanpa penindasan dan pengisapan di atas tanah air tercinta West Papua. Salam revolusi,
Numbai 16 Juli 2021 atas nama 714.066 suara serta 112 organisasi yang berfront bersama Petisi Rakyat Papua Toak Otsus Jilid 2. Samuel Awong, juru bicara PRP Dalam Negeri, Victor Yemo, juru bicara PRP Luar Negeri.